Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah suara saya terdengar? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di ruang MS Teams dalam acara Media Briefing Alko Regional Bali bulan September tahun 2024. Adapun acara ini akan segera dimulai, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan. Izin mengingatkan juga bagi Bapak Ibu untuk dapat melakukan presensi pada link yang sudah diberikan pada kolom chat G. Baik, izin saya mulai G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusra, Bapak Sudarsono atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali, Bapak Muhammad Mufti Arkan atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, Bapak Darmawan. Yang kami hormati, Kepala Kanwil DJBC Bali dan Nusra, Bapak R. Fajar Doni Cahyadi atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Ibu perwakilan dari KPTIK BMN Denpasar. Yang kami hormati, pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Bali, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta media briefing Alko Regional Bali. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Jalan-jalan ketemu Marlena, terus mampir ke Cikini. Perkenalkan saya Elena, mohon izin memandu acara hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir secara virtual dalam acara Media Briefing Alko Regional Bali bulan September tahun 2024. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara ini, sebagai wujud atas rasa syukur kita, atas segala limpahan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan agar seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan hasil yang bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan ke sesi pemaparan, kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu, nggih. Mohon Bapak Ibu dapat menghidupkan kamera terlebih dahulu. Kepada petugas dokumentasi, dimohon untuk persiapan. Saya hitung, saya hitung nggih, Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita simak bersama sambutan sekaligus pemaparan dari Kanwil DJKN Bali dan Nusra kepada Kepala Kanwil DJKN atau yang mewakili, kami silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Saya mohon izin hari ini saya mewakili Bapak Kakanwil. Pada hari ini Bapak Kakanwil berhalangan hadir. Demikian juga dari KIHI. Kami juga hari ini berhalangan hadir. Jadi kami izin mewakili Bapak Kakanwil pada hari ini untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan ALKO dari DJKN. Demikian. Saya agak kaget juga ini. Biasanya DJKN dapatnya yang di terakhir kalau di NTT di sini yang pertama. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu nanti.
Baik, izinkan kami mewakili dari DJKN untuk menyampaikan data dari ALKO Regional Provinsi Bali dari DJKN. Dan ini data yang akan kami sajikan di sini adalah data sampai dengan per 31 Agustus. Kanwil DJKN Bali Nusra, ini sebenarnya Bali dan Nusa Tenggara untuk di Provinsi Bali ada diwakili oleh 2 KPKL, yaitu KPKL Denpasar dan KPKL Singaraja. Tugas dan fungsi utama kami di sini adalah untuk pengelolaan kekayaan negara. Selain pengelolaan kekayaan negara, juga termasuk ada di sini itu adalah lelang, pengurusan piutang negara, dan juga penilaian. Dan izin kami juga menyampaikan untuk di Provinsi Bali saat ini nilai BMN yang dikelola oleh Satuan Kerja di Provinsi Bali per tanggal 31 Agustus 2024 adalah senilai 130,47 triliun. Kalau kita lihat dari tahun 2023, kita bandingkan sampai dengan 2024 ini, di sini ada peningkatan sebanyak 6,18 triliun, di mana sebelumnya di tahun 2023 per 31 Desember 2023 itu adalah nilainya 124,67 triliun. Dan salah satunya dari dari barang milik negara ini, sebagian itu ada yang digunakan sebagai underlying asset untuk SBSN. Jadi SBSN itu adalah surat berharga syariah negara, sukuk. Jadi di sini bukan BMN-nya dijaminkan, namun sebenarnya ini adalah untuk underlying asset sebagai dasar dari transaksi dari SBSN itu sendiri, karena ini adalah berdasarkan syariah. Nah, per 31 Agustus 2024 ini sebanyak 24,31 triliun barang milik negara ini telah digunakan sebagai underlying asset. Ini artinya sebanyak 18,58% dari seluruh aset ini digunakan untuk SBSN, dan ini utamanya adalah untuk peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur di Bali khususnya. Kemudian untuk hibah, jadi di sini untuk hibah yang dari BMN ini, hibah ini baik kepada pemerintah daerah maupun kepada kelompok masyarakat sampai dengan Agustus 2024 ini yang kami catat ya, sepertinya memang masih akan ada update ini nanti, itu ada sebanyak 158,04 miliar. Masih belum dibandingkan dengan tahun 2023 karena biasanya hibah banyak di akhir tahun, dan September ini kalau kami lihat sendiri September ini sudah banyak sekali hibah yang masuk, jadi nanti mungkin bulan depan kita akan update dengan angka yang akan lebih besar lagi daripada ini. Next. Nah, kemudian selain untuk penunjangan TUSI, nah pada saat tertentu BMN ini juga menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Jadi PNBP dari DJKN itu berasal dari 3 komponen utama, yaitu PNBP dari pengelolaan barang milik negara. Jadi di sini PNBP dari pengelolaan barang milik negara itu bisa karena ada pemanfaatan BMN. Jadi BMN itu kan fungsi utamanya untuk TUSI sebenarnya. Namun apabila dia tidak digunakan untuk TUSI atau masih bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan untuk perekonomian misalnya, itu bisa ditawarkan untuk dimanfaatkan. Tentu dengan pemanfaatan ini akan mengenerate PNBP untuk negara. Di sini pemanfaatannya macam-macam skemanya, bisa dia sewa, bisa dia KSP, bisa BSG/BGS dan seterusnya. Namun selama ini yang terbanyak memang masih dari sewa. Dan selain dari pemanfaatan BMN, itu juga PNBP BMN ini juga diperoleh dari pemindahantanganan barang milik negara. Pemindahantanganan kenapa? Karena adanya disposal. Jadi BMN yang sudah nilai ekonomisnya habis atau sudah tidak digunakan untuk TUSI itu harus dihapuskan dan
harus dijual ya. Dijualnya tentu melalui lelang. Nah, itu pemindahantanganan. Jadi PNBP dari PMN berasal dari pemindahantanganan yang dihapuskan, kemudian juga berasal dari pemanfaatan. Nah, untuk itu yang pertama yang BMN. Yang berikutnya piutang negara. Nah, kalau piutang negara ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara. Jadi dari dari pengurusan piutang negara yang telah diselesaikan itu negara memperoleh biaya administrasi. Nah, kemudian terakhir lagi yang satu lagi adalah PNBP dari lelang. Itu berasal dari biaya lelang biaya lelang ini biaya lelang dari pelaksanaan lelang maupun biaya lelang letal. Nah, untuk tahun 2024 ini itu ditargetkan untuk Provinsi Bali tadi kami sampaikan ada 2 KPK di sini, KPK Denpasar dan KPK Singaraja. Target untuk Provinsi Bali adalah sebanyak 48,57 miliar. Dari 48,57 miliar ini telah terrealisasi sebanyak 37,20 miliar. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, targetnya ada kenaikan ya. Kemudian masih ada 3 bulan dan kami masih harus mengumpulkan 11,37 miliar lagi. Nah, tadi sudah sebutkan tentang PNBP-nya. Nah, PNBP BMN saat ini sudah tercapai sebanyak 12 miliar lebih ya, 12,081 miliar atau 68,79%. Dan dari target sebanyak 17,562 miliar. Jadi ini targetnya telah tercapai 68,79%. Sementara untuk piutang negara yang tadi berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara, ini telah tercapai 717 juta. Jadi ini fantastis ya, dibandingkan dengan target yang hanya 160 juta, ini telah tercapai 447,83%. Dan dibandingkan year on year juga ini naik ya 130,84%. Kemudian untuk dari lelang, dari biaya lelang terutamanya di sini, ini tercapai 24 miliar, 24,405 miliar, itu sebanyak 79,11% dari target sebanyak 30,850 miliar. Jadi secara keseluruhan PNBP yang berasal dari 3 komponen ini telah tercapai 37,20 miliar, artinya tercapai 76,60% dari total target 48,57 miliar. Next. Nah, ini kalau tadi secara keseluruhan ini kinerja dari lelang. Nah, kalau dari lelang, selain PNBP lelang, kita lihat dari pokok lelang. Untuk pokok lelang, ini memang untuk tahun 2024 ini kita target sebanyak 807 miliar. Namun dari pokok lelang itu tidak seluruhnya masuk sebagai PNBP. Nah, dari 807 miliar ini telah tercapai pokok lelang sebanyak 655 miliar. Dari 655 miliar ini diperoleh PNBP lelang sebanyak 24,405 miliar. Demikian untuk review terkait dengan lelang. Next. Nah, berikutnya izin menyampaikan trayat kinerja penerimaan PNBP yang berasal dari pengurusan piutang negara. Ini khusus yang di Provinsi Bali. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan Agustus 2024, ini baik di KPKN Denpasar dan KPKN Singaraja ini telah melaksanakan pengurusan piutang negara dan hingga mengurangi outstanding yang selama ini tidak tertagih sebanyak 15,520 miliar atau 240,26% dari target 6,46 miliar. Jadi targetnya hanya 6 miliar, namun baik gabungan antara Denpasar maupun Singaraja, piutang yang tertagih sampai dengan Agustus 2024 ini telah mencapai 15 miliar.
Nah, kalau melihat dari saldo BKPN yang telah diselesaikan, ini sebanyak 320 BKPN. BKPN itu berkas kasus piutang negara ya Bapak Ibu. Jadi yang telah selesai adalah sebanyak 328 BKPN, ini sebesar 61,18% dari target 530 BKPN dan minus 55,55% ya dari orangnya masih turun di bawah yang lalu padahal. Namun ini artinya dibandingkan yang lalu berarti sudah mulai berkurang BKPN-nya. Kemudian dari total pengurusan piutang negara sebanyak 15 miliar tersebut, PNBP yang dihasilkan berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara itu sebanyak 717 juta rupiah lebih ya, itu 447% dari target. Dan ini dibandingkan target tahun lalu pun year on year-nya ini masih 130% dibandingkan yang tahun lalu pada saat bulan Agustus yang sama. Next. Kemudian ini untuk hibah tahun 2024. Jadi ini 2024 ini dari Januari sampai dengan Agustus. Jadi di hibah yang diberikan ini ada yang untuk Pemprov Bali, Pemkab Bandung, Pemkab Jembrana, dan Pemkab Tabanan. Jadi untuk Pemprov Bali itu ada diberikan paket G20 Showcase Mangrove, ini ada sebanyak 54,3 miliar. Kemudian paket G20 penanganan area GWK itu 29,15 miliar. Kemudian untuk Pemkab Badung itu ada peningkatan jalan Ayana di Kabupaten Badung, itu 26,6 miliar. Dan di Jemberana juga ada untuk pembangunan IPA ya, kapasitas 64 liter per detik, SPAM, IKK Negara, dan IKK Jemberana ya ini. Kabupaten Jemberana itu sebanyak 40,13 miliar. Kemudian untuk Pemkab Tabanan, ini ada untuk jembatan Tukat Nusa, Kabupaten Tabanan, itu sebanyak 1,32 miliar. Kemudian ada hibah jembatan juga di Tukat Yeho sebanyak 196 miliar dan ruas Bunut Puhun Megati Kabupaten Tabanan sebanyak 4,58 miliar. Next. Nah, ini berikut kami capai realisasi PNBP dan hibah. Jadi ini per 1 Januari sampai Agustus ini belum ada update ya. Kalau untuk hibahnya masih kalau dibandingkan dengan per Juli 2023 dulu itu 256, sekarang masih posisi menurun ya. Namun seperti tadi kami sampaikan, sepertinya untuk bulan September ini akan banyak lagi hibah-hibah berupa jalan, JIJ maupun pelabuhan juga. Nanti kita di bulan depan kita akan update untuk yang per sampai September ini. Kemudian untuk PNBP kalau dibandingkan dengan 2023-2024, realisasi sampai Agustus ini sampai sudah tercapai 37,203 miliar. Sementara 2023 itu hanya 24,981 miliar. Jadi secara garis besar secara umum kami bisa sampaikan bahwa untuk PNBP kami mengalami peningkatan dibandingkan per bulan yang sama year on year per 31 Agustus yang lalu di 2023 dibandingkan dengan per 31 Agustus 2024. Next. Nah, untuk PNBP sampai dengan 31 Juli ini mohon izin untuk Agustus 2024 ini didominasi oleh PNBP lelang berasal dari biaya lelang sebesar 64,19%. Ini dari total realisasi PPP sampai Agustus 2024. Kemudian kenaikan capaian PNBP yang didominasi oleh biaya lelang tersebut ini mengindikasikan semakin membaiknya perekonomian Bali yang pada akhirnya mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli aset khususnya tanah dan bangunan melalui lelang. Kemudian hibah ini dimaksudkan juga untuk cost saving penghematan APBN maupun APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Next. Kemudian izinkan kami juga menyampaikan terkait dengan prioritas nasional. Nah, salah satu yang menjadi prioritas nasional adalah pengelolaan aset properti BPPN
PPA di tahun 2024. Nah, pengelolaan aset ex-BLBI ini menjadi prioritas nasional yang dilakukan akibat adanya krisis ekonomi di tahun 97-98. Untuk tujuannya adalah pengembalian keuangan aset recovery. Nah, di sini dapat kami sampaikan bahwa untuk aset properti ex BPPN ini total jumlah aset properti ex BPPN adalah sebanyak 7 bidang dan 6 bidang ini berada di Provinsi Bali. Kemudian untuk aset properti ex PT PPA ini ada total 40 bidang ya. 30 bidang berada di Provinsi Bali, kemudian 4 bidang telah dinilai dengan total nilai sebanyak 169 miliar. Nah, dari total aset ini 6 bidang ini telah laku terjual lelang, kemudian ada 2 ini yang telah ditetapkan PSP, diberikan PSP-nya, PSP penetap statusnya kepada Komisi Yudisial, kemudian ada 1 bidang yang dihibahkan kepada Pemkab Buleleng. Next. Kemudian ya lanjut, sebelumnya. Oke. Ya. Selanjutnya, next. Ya. Nah, kemudian selain BPPN, tadi BPPN, PT PPA, kita juga ada aset BDL. Jadi untuk aset ex-BLBI itu ada 3 jenis, BPPN, PPA, sama BDL. Namun sekarang disederhanakan menjadi BPPN dengan BDL. Ini perbedaannya hanya dari waktu masuknya. Kalau BPPN dengan PPA itu adalah terkait dengan likuidasi bank pada tahun 97-98 pada saat ada krisis moneter di tahun 98 di mana ada beberapa bank yang masuk proses penyehatan BPPN ya, BPKU dan BKU pada saat itu. Sementara kalau bank dalam likuidasi ini adalah berasal dari yang likuidasi tahap selanjutnya, yaitu yang khusus untuk Bank Dagang Bali di tahun 2002. Nah, kemudian untuk aset bank dalam likuidasi, ini total jumlah aset properti ex-BDL itu ada sebanyak 145 lokasi. Ini ada di Provinsi Bali, yang di Provinsi Bali itu ada totalnya 145. Dan kemudian ini totalnya juga telah dinilai sebanyak 570,952 miliar. Nah, terhadap aset-aset ini juga telah kita lakukan penguasaan fisik dengan cara pemasangan pelang. Jadi dengan pemasangan pelang itu kita harapkan nanti aset-aset ini menjadi jelas sehingga tidak akan dikuasai oleh pihak ketiga. Dan kemudian untuk aset-aset ini telah dilakukan beberapa pengelolaan, yaitu pemanfaatan aset baik melalui sewa, kemudian ada juga melalui penjualan dengan cara lelang, dan beberapa aset itu telah ditetapkan statusnya kepada satuan kerja yang memerlukan. Salah satunya adalah kepada Mahkamah Agung yang akan digunakan sebagai kantor pengadilan tinggi agama. Lokasinya di Ayani. Next. Dan kemudian izin kami juga sedikit melaporkan terkait dengan proyek unggulan nasional. Ini adalah salah satunya adalah sertifikasi BMN. Nah, sertifikasi BMN ini tujuannya adalah untuk pengamanan barang milik negara. Utamanya adalah pengamanan secara hukum. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2023 dan tahun 2024 ini, itu yang disertifikatkan adalah total sisa BMN yang ada di database yang belum disertifikatkan. Jadi pemerintah mengambil langkah yang lebih lebih insentif dalam hal pengamanan aset dari sisi hukum dengan cara pensertifikatan ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang disertifikatkan hanya yang statusnya free and clear. Namun mulai tahun 2023 ini 2023 dan sampai tahun 2024, mulai tahun lalu berarti, itu yang disertifikatkan adalah seluruh aset yang terindikasi belum bersertifikat.
Namun memang di cluster. Kalau yang free and clear dan memang bisa menjadi sertifikat, itu akan ditargetkan sampai selesai sertifikat. Namun kalau seandainya masih ada permasalahan, itu akan dioptimalkan sampai pengurusan yang paling maksimal yang bisa dilakukan terhadap aset tersebut. Misalnya, kalau hanya dia itu kita tidak memiliki dokumennya, namun tanahnya dikuasai, minimal kita mentargetkan itu sampai peta bidang tanah. Jadi kalau seandainya aset itu kita tidak ada dokumen kepemilikannya, entah karena suatu hal, namun asetnya dikuasai, itu kita mentargetkan minimal sampai terbit peta bidang tanah. Artinya apa? Artinya terhadap aset-aset yang dokumennya tidak lengkap ini masih bisa dilakukan pengukuran dan kemudian dengan demikian itu akan terplotting di kantor pertanahan walaupun sertifikat tidak kita pegang, setidaknya di kantor pertanahan sudah tercatat sehingga apabila nanti ada yang mengajukan permohonan yang mengajukan permohonan sertifikat atas aset tersebut itu nanti akan bisa itu akan bisa dicegah sehingga ini adalah bentuk posisi pengamanan. Demikian juga kalau seandainya asetnya tidak kita kuasai, dokumennya juga tidak lengkap. Nah, ini juga kita tidak menyerah. Untuk kasus-kasus seperti ini minimal kita melakukan plotting, penitikan dengan aplikasi yang telah dibantu oleh BPN, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga dengan demikian, ini juga nanti akan terplotting dan akan ditandai sebagai barang milik negara. Sehingga nanti kalau seandainya ada yang mau mengklaim itu adalah asetnya, ini bisa dicegah. Itu adalah salah satu upaya-upaya yang kita lakukan untuk melakukan pengamanan terhadap barang milik negara. Nah, kemudian dapat kami sampaikan juga untuk sertifikasi tahun 2022-2024 ini, ini kita ditargetkan sebanyak 1.277 sertifikat. Jadi per 2024 ini sudah selesai sebanyak 340 ya, 340, namun sebenarnya ini kalau kita melihat dari target yang selesai sertifikatnya, yang targetnya selesai SAT ini sebenarnya sudah selesai total seluruhnya ya, kan ditargetkan hanya 1, selesai 2, kemudian untuk yang kalau yang ini lebih banyak kepada yang untuk penitikan karena memang kita masih memerlukan waktu untuk ke lokasi kemudian untuk dititik di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian next. Nah, selain sertifikasi, kita juga melakukan penilaian sumber daya alam. Penilaian sumber daya alam ini tujuannya adalah memastikan berapa nilai sumber daya alam yang ada sehingga ini adalah kita mendapatkan wawasan berapa kerugian yang akan kita alami atau yang akan kita derita sekiranya sumber daya alam ini hilang. Nah, ini akan memberikan wawasan kita kepada ini loh nilai yang akan hilang kalau sumber daya ini nanti tidak ada. Itu. Dan selain itu, penilaian ini dimaksudkan sebagai salah satu nanti untuk neraca dari LKPP juga dan ini masih tahap pilot projecting seperti itu. Nah, kemudian untuk penilaian sumber daya alam yang telah dilakukan di Provinsi Bali ini dilakukan di hutan konservasi di Jembrana ya, Taman Nasional Bali Barat. Dan di sini diperoleh hasil bahwa untuk nilai manfaat penyeratan karbon itu sebanyak 685,182 miliar. Kemudian nilai manfaat hidrologi diperoleh 9,380 miliar. Kemudian nilai manfaat keanekaragaman hayati ini sebanyak 6,448 miliar dan nilai manfaat wisata pada Taman Nasional Bali Barat itu telah terhitung sebanyak 384,372 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sekiranya Taman Nasional Bali Barat tidak terjaga,
kita akan ada potensi kerugian mencapai lebih dari 1T. Jadi mari kita jaga bersama Taman Nasional Bali Barat dan juga seluruh sumber daya alam karena itu adalah bagian dari kekayaan kita. Dan kemudian selain kita memperoleh nilainya, dari hasil penilaian teman-teman kemarin itu juga kita bisa menghitung berapa total luas kawasan TNBB, yaitu sebanyak 19,02, 6,97 hektar. Dengan rincian adalah zona inti dan zona rimba itu yang terbesar, zona inti 7.228 hektar, sementara zona rimba adalah 5.223 hektar. Sisanya yang adalah zona pelindungan, zona pemanfaatan itu juga lumayan besar, 5.620 hektar. Sisanya adalah zona perlindungan bahari, zona budaya, religi dan sejarah, zona khusus, dan zona tradisional. Next. Nah, kemudian izinkan kami juga menyampaikan terkait dengan kegiatan SMV di Provinsi Bali. Bapak Ibu, boleh kami sampaikan bahwa DJKN itu ada SMV Icon itu adalah sesuai dengan amanah dari Bapak Dirjen bahwa SMV itu adalah salah satu SMV itu merupakan BUMN dan juga lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan, dan SMV Icon itu memperoleh amanah untuk memberikan diseminasi terkait dengan produk layanan SMV. Nah, SMV itu fungsi utamanya tentu menunjang perekonomian bukan hanya di Bali namun di seluruh Indonesia. Dan itu adalah salah satu tools yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk percepatan pembangunan perekonomian. Nah, dapat kami sampaikan bahwa untuk SMV yang terlibat langsung dengan perekonomian di Bali ini ada 3 ya. Sebenarnya kita memiliki 5 SMV, yaitu PTPI, kemudian LPI atau Indonesian Exim Bank, SMF, SMI, Sarana Multi Infrastruktur, dan terakhir adalah PT Geodipa. Dan saat ini yang terlibat langsung di perekonomian Bali yaitu yang pertama adalah PTPI. Di sini ada juga nama proyeknya adalah penguatan jaringan distribusi Jawa Timur dan Bali, East Java and Bali Distribution Strengthening Projects (EJB) di Jawa Timur dan Bali. Ini ada masuk di sini adalah memberikan penjaminan sebanyak 18,58 triliun. Dan di samping itu PTPI itu juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar, itu juga telah melaksanakan proyek KPBU. KPBU khususnya untuk penerangan jalan umum PJU. Itu di sini PTPI juga memberikan penjaminan untuk pelaksanaan proyek KPBU tersebut, dan juga selain PJPU juga nanti PJU itu juga nanti ke depan diharapkan bisa juga untuk air minum dan juga pasar. Next project mungkin setelah Kota Denpasar adalah Tabanan dan Singaraja. Singaraja itu Kabupaten Buleleng. Kemudian selain PTPI di sini ada Indonesian Exim Bank, yaitu Indonesian Exim Bank itu adalah LPI sebenarnya. Itu Indonesian Exim Bank itu adalah istilah globalnya. Kalau kita menyebutkan sebagai LPI, lembaga pembiayaan penjaminan ekspor Indonesia. Nah, ini di sini untuk LPI ini telah menyalurkan untuk pembiayaan dan penjaminan untuk program penguatan ekonomi nasional itu ada sebanyak 331,68 miliar untuk di daerah Bali. Sementara satu lagi adalah SMF. SMF itu adalah Sarana Multi Gria Financial. Ini adalah memberikan subsidi bunga untuk pembangunan rumah-rumah yang yang tadinya tidak layak huni menjadi percepatan pemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Di sini adalah rumah-rumah bentuk subsidi ya. Jadi ini subsidinya adalah termasuk subsidi bunga. Jadi untuk SMF sendiri ini telah memberikan pembiayaan kepada debitur sebanyak 18.466 debitur. Next.
Dan kemudian ada SMF dan satu lagi adalah SMI. Kalau GDIPA belum ya mungkin. Kalau SMI ini adalah diberikan amanah, kalau SMI itu diberikan amanah untuk menunjang infrastruktur. Dan di sini SMI sudah memberikan pembiayaan badan usaha untuk program pemulihan ekonomi nasional PEN dan dukungan PEN ini untuk SMI ini untuk program PEN-nya untuk Pemprov Bali ini sebanyak 1,5 triliun. Kemudian untuk Pemkab Gianyar ini dana yang telah disalurkan sebanyak 477,85 miliar. Kemudian Pemkab Tabanan sebanyak 125 miliar. Kemudian pembangunan RSU Pemkab Bangli sebanyak 75 miliar. Kemudian proyek pembangunan PLTM Titap 2 kali 0,64 megawatt di Bendungan Titap Ularan, Kecamatan Seri Bangli ini sebanyak 24,68 miliar. Kemudian ada juga penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP untuk daerah kabupaten kota. Ini di RSUD Kabupaten Kelungkung dan peningkatan jalan itu sebanyak 62,18 miliar. Itu dana yang disalurkan. Nah, selain dana yang disalurkan, SMI juga memberikan CSR dalam bentuk pembangunan toilet dan sarana air bersih melalui solar pump untuk SMPN 3 Payangan Kabupaten Gianyar. Ini total nilai CSR yang diberikan adalah sebanyak 418,6 juta rupiah. Mungkin itu ya yang dapat. Kemudian itu tadi terkait dengan yang telah kami sampaikan terkait dengan terkait dengan kegiatan kami. Kami tadi juga melengkapi dengan SMV dan izinkan kami juga selaku dari Kanwil DJKN Bali Nusra ini saat ini kami untuk tahun 2025 ini akan menuju wilayah zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian sekiranya ada pelayanan kami yang kurang berkenan atau hal-hal lain yang memang kurang pantas, itu silahkan dapat dilakukan pengaduan melalui layanan WhatsApp Yakti di nomor yang tertera di berikut ini. Kemudian ada juga surat elektronik email Kanwil DJKN Bali Nusra. Bisa langsung juga lewat span lapor, bisa juga ada aplikasi whistleblowing system itu dari yang disiapkan oleh Inspektorat Jenderal kami dan juga melalui Halo DJKN 150991. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya kami kembalikan kepada membawa acara. Terima kasih. Mohon izin Pak Kanwil, saya tadi belum sempat sapa. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Jenny atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kanwil Pajak Provinsi Bali kepada Bapak Darmawan. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Elena. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan mungkin khususnya Bapak Ibu dari stakeholder Kementerian Keuangan di Bali, Provinsi Bali, sekaligus juga izin saya memperkenalkan diri karena saya baru bergabung di Kanwil di Kementerian Keuangan di Provinsi Bali sebagai Kanwil DJP Bali. Baru minggu ketiga ini, jadi mungkin mohon dukungan dan supportnya dari Bapak Ibu dari stakeholders Kementerian Keuangan, khususnya dari media. Baik, kami akan menyampaikan beberapa kinerja penerimaan pajak di Provinsi Bali untuk periode sampai dengan 31 Agustus 2024. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu telah ketahui bahwa di Provinsi Bali terdapat 8 kantor pelayanan pajak yang terdiri dari 1 kantor pelayanan pajak Madya yang wilayahnya seluruh Provinsi Bali dan 7 KPP Pratama yang meliputi beberapa Pemda sesuai dengan wilayah kerjanya. Sampai dengan 31 Agustus 2024 Kanwil DJP Bali
telah memperoleh capaian dari target penerimaan pajak sebesar 63,86%. Hanya memang dapat kami sampaikan di sini update dari target untuk penerimaan pajak di Provinsi Bali yang kami emban, itu terjadi perubahan dari sebelumnya yang sebesar 14,46 triliun menjadi 16,86 triliun. Sehingga terdapat peningkatan 2,4 triliun tambahan target penerimaan pajak untuk Provinsi Bali. Nah, ini menyebabkan memang terjadi perubahan capaian yang awalnya kalau dihitung dengan target yang lama itu sampai dengan Agustus ini telah bisa mencapai sekitar 74,46%, namun dengan target baru telah mencapai 63,86%. Memang peningkatan ini disesuaikan dengan tentunya kondisi perekonomian di Provinsi Bali yang memang meningkat cukup baik di Provinsi Bali. Kami mohon dukungannya untuk dari para stakeholders agar target penerimaan ini bisa tercapai sampai di tahun 2024 ini. Kami masih optimis untuk penerimaan bisa dicapai di tahun 2024 ini. Untuk capaian dari kantor-kantor pelayanan pajak, capaian tertinggi diperoleh oleh KPP Madya Denpasar yaitu sebesar 68,47%. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan pajak dicapai oleh KPP Bandung Selatan yaitu sebesar 53,62%. Maaf, tadi saya belum menyampaikan bahwa pertumbuhan sampai dengan Agustus 2024 ini untuk Kanwil DCB Bali sebesar 28,79%. Baik, mungkin untuk selanjutnya untuk per jenis pajak ini juga capaiannya cukup baik. Jadi dari pertumbuhan baik dari jenis pajak penghasilan terjadi pertumbuhan sebesar 33,48% dengan capaian 66,20% dari target. Sedangkan untuk PPN dan PPNBM ini juga tumbuh sebesar 18,52% dengan capaian 58,72%. Sedangkan untuk jenis pajak PBB dan BPHTB ini tumbuh cukup tinggi 25,09 dengan capaian 152,37 dan pajak lainnya terakhir tumbuh 3,03% dengan capaian 50,44%. Pertumbuhan ini memang tentunya kalau khususnya untuk PPH itu kontribusi terbesarnya adalah dari PPh pasal 21 dengan penerimaan sebesar 2,59 triliun, untuk PPh badan sebesar 2,13 triliun dan PPh final sebesar 2,003 triliun. Memang ini semua capaian ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi di Provinsi Bali yang kalau 21 tentunya juga terkait dengan pekerjaan di Provinsi Bali, kegiatan persewaan tanah dan bangunan, dan juga terdapat peningkatan transaksi nilai keuangan kripto yang ada di Bali yang memang terdaftar di Bali. Selanjutnya untuk per jenis atau per sektor sektor usaha dominan, pertumbuhan tadi ditopang oleh sebagian paling besar adalah oleh penyediaan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu sebesar 62,53%. Walaupun memang peranan dari sektor ini di peringkat ketiga yaitu sebesar 15%. Untuk sektor yang peranan paling besar yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 21,24%. Angka-angka penerimaannya sebagaimana tercantum di slide. Kemudian untuk peranan yang selanjutnya adalah adanya aktivitas
mohon maaf mungkin masih sebelumnya ya. Untuk aktivitas keuangan dan asuransi ini mempunyai peranan 15,71% dan pertumbuhan 19,79%. Untuk administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, ini peranannya 9,69 dengan pertumbuhan 20,25%. Sedangkan yang terakhir, dominan kelima terbesar yaitu industri pengolahan, mempunyai peranan 6,89%, dapat tumbuh sebesar 8,97%. Dari tentunya kegiatan ini tadi sampaikan memang pertumbuhan tertinggi dari penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum memang kaitannya adalah terjadi di sektor pariwisata. Walaupun juga perdagangan mungkin kaitannya dengan sektor pariwisata yang memang baik dari sisi wisatawan juga bertambah peningkatan, kemudian pendukung yang lain yang terkait dengan sektor pariwisata. Untuk selanjutnya, untuk kepatuhan SPT dapat kami sampaikan sampai dengan Agustus ini memang terjadi perlambatan dari penerimaan di WP sampai dengan 2024 ini telah diterima SPT tahunan sebesar untuk SPT WP Badan yaitu sebesar sejumlah 40.133 SPT, sedangkan untuk SPT WP orang pribadi karyawan sebanyak 285.011 SPT dan untuk SPT WP orang pribadi non karyawan sebanyak 44.976 SPT. Ini akan terus bergerak sampai dengan akhir tahun seperti biasa seperti yang lalu. Ini mulai kalau kami mungkin update sedikit sampai dengan September mulai terjadi peningkatan dari sisi dari tahun sebelumnya ya, dari tahun lalu gitu ya. Nah ini tentunya ini juga menggambarkan bagaimana kepatuhan wajib pajak dan kita terus dorong walaupun ini sudah lama dari kewajiban tapi masih terdapat beberapa wajib pajak yang baru menyampaikan di akhir-akhir tahun 2024. Selanjutnya kami akan sampaikan sedikit update current issues untuk di akhir tahun ini. Dapat kami sampaikan bahwa DJP sedang melaksanakan edukasi untuk Cortex karena direncanakan Cortex ini atau pembaruan aplikasi sistem aplikasi perpajakan ini akan di-launching di akhir tahun atau awal tahun depan atau akhir tahun ini, sehingga saat ini sedang dilakukan edukasi kepada wajib pajak. Di tahap 1 itu lebih kepada edukasi yang wajib pajak terpilih. Jadi beberapa probis sedang dicoba setelah dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kanwil di Bali, baik oleh Kanwil dan seluruh KPP. Selanjutnya di bulan September ini sudah mulai masuk ke tahap 2 yang nantinya lebih kepada inisiatif wajib pajak. Jadi tidak dipilih, kalau sebelumnya dipilih, sekarang lebih kepada inisiatif wajib pajak melalui reservasi kelas pajak dan melalui perjanjian ke helpdesk. Dan ini akan terus dilaksanakan sampai dengan nanti di launching mudah-mudahan di akhir tahun. Mungkin itu Bapak Ibu paparan dari kami disampaikan. Kami terus sampaikan bahwa terdapat saluran pengaduan apabila ada hal terdapat yang kurang berkenan atau memang disampaikan ke kami, silakan beberapa channeling disediakan untuk Bapak Ibu menyampaikan kepada kami. Demikian MC Bu Elena dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Darmawan atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kanwil DJPB Provinsi Bali kepada Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali atau yang mewakilkan, kami silakan. Terima kasih Mbak Elena.
Mohon izin Bapak Kakanwil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bali, Bapak Darmawan, Ibu Desak Putu Jeni dari Kanwil DJKN, dan juga Pak Hari Murdianto dari Kanwil DJBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Izin mewakili Bapak Kakanwil, karena pada kesempatan yang sama beliau juga terdapat agenda yang bersamaan, Bapak dan Ibu sekalian. Ada kurang lebih sekitar 4 agenda yang bersamaan dengan jadwal media briefing kali ini. Dan mungkin juga kami menyapa rekan-rekan dari media, baik dari @news.id maupun baliegbis.com. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini terkait dengan update kondisi APBN di Provinsi Bali. Next slide, Mas Tova, izin. Izin menyampaikan update dari Ditjen Perbendaharaan, khususnya yang pertama akan kami coba sampaikan dari kondisi makro perekonomian atau strategic dashboard yang secara umum di Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang baik dengan pendapatan dan belanja menunjukkan yang pertumbuhan yang positif. Dari perpajakan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Darmawan. Pajak tumbuh cukup baik di 28,79%, meskipun targetnya tadi juga naik. Dan di bea cukai tumbuh 25,41%. Nanti mohon bantuan oleh Pak Hari untuk mengelaborasi lebih jauh. Di BNPB tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Jenny, tumbuh mencapai 7,8% secara year on year. Belanja juga mampu tumbuh di 14,9%, dan di penyaluran transfer ke daerah juga tumbuh 13,0% secara year on year. Meskipun menghadapi risiko ekonomi global yang masih terus membayangi dengan masih belum jelasnya konflik di Timur Tengah, tapi kondisi perekonomian di Bali cukup baik, dan untuk PI 7 day reverse repo tetap masih berada di angka 6,0%, dan Bali mampu tumbuh di angka 5,36% secara year on year. Meskipun angka ini lebih kecil dari triwulan yang lalu yang mencapai 5,9, namun secara umum masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan inflasi gabungan di Bali masih terjaga di angka 2,32%, masih pada rentang kendali. Target inflasi di 2,5% plus minus 1%. Untuk neraca perdagangan, ekspor masih mampu tumbuh dengan baik di 38,3% year on year, dan impor juga tumbuh 45,98% secara year on year, dan mohon nanti dapat dielaborasi dengan lebih jauh oleh Pak Hari dari Kanwil DJBC. Lalu untuk sektor real juga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Bali. Terbukti dari konsumsi rumah tangga yang masih terjaga dengan baik, ya, karena porsi konsumsi rumah tangga ini termasuk yang cukup tinggi di Bali, lebih dari 50% porsinya terhadap PDRB. Lalu ekspor impor tadi juga disebutkan tumbuh cukup baik, dan inflasi masih terjaga. Jadi secara total, secara overall, di kondisi di Bali masih dalam kondisi yang terkendali dan terbilang normal. Ada beberapa catatan penting terkait kejadian di Provinsi Bali. Yang pertama, meskipun risiko dampak kondisi perekonomian dan tensi geopolitik global terhadap ekonomi regional yang masih besar, terutama juga efeknya terhadap pariwisata dan juga tentunya kepada neraca perdagangan atau di ekspor impor. Lalu adanya sensitivitas sumber PAD Bali yang masih tertaut pada sektor pariwisata dan hospitality yang juga merupakan sumber kesenjangan baik antar sektor maupun antar wilayah di Bali. Lalu secara mantuman, kabupaten kota wilayah survei IHK Bali mengalami inflasi, jadi hampir semuanya mengalami inflasi. Dan komoditi beras
masih merupakan kontributor utama dan penyumbang inflasi secara year on year ada di Provinsi Bali. Next slide, Mas Tova. Berikutnya terkait dengan indikator makroekonomi dan kesejahteraan Bali. Tadi sudah disampaikan, Bali cukup baik di atas nasional dan kinerja untuk pertumbuhan PDRB tertinggi di sektor pengeluaran ada pada sektor ekspor luar negeri yang mencapai 17,42% dan terendah pada pembentukan modal tetap bruto di 8,60%. Untuk struktur lapangan usaha dari PDRB, pertumbuhan tertinggi ada di jasa keuangan dan asuransi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Darmawan dari pajak juga, yang tentunya menyumbang kepada penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh sebesar 19,38%. Dan terendah ada di pengadaan listrik dan gas di 11,34%. Lalu dari struktur PDRB tadi juga sudah kami sampaikan di sektor pengeluaran tertinggi ada di konsumsi rumah tangga mencapai 52,14% dan dari sisi lapangan usaha akomodasi, makan dan minum mampu menyumbang 21,17% terhadap PDRB Bali. Tadi dari sisi inflasi juga sudah disampaikan, inflasinya terjaga dan rata-rata di Bali tadi mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi ada di kota Denpasar yang mencapai 2,95% dan terendah di Kabupaten Tabanan yang mencapai 1,68% secara year on year. 5 komoditas andil terbesar dalam inflasi bulanan adalah daging babi, biaya pendidikan perguruan tinggi negeri, kopi bubuk, dan terakhir di biaya pendidikan SMP. Dan untuk 5 komoditas andil terbesar dalam inflasi tahunan, beras yang paling tinggi dan paling rendah di tarif parkir. Dan tentu saja perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat dalam minggu ini ada perayaan Galungan dan minggu depan ada perayaan Kuningan yang tentunya memiliki potensi untuk menaikkan harga-harga di Bali. Meskipun demikian, di Provinsi Bali juga sudah dilaksanakan rapat pengendalian inflasi yang intinya selain mencoba mengendalikan harga, juga tentunya memastikan pasokan tetap ada dan tersedia bagi kebutuhan masyarakat Bali. Berikutnya terkait dengan indikator kesejahteraan Bali. Hampir semua indikator kesejahteraan memiliki nilai yang baik di Bali dan rata-rata di atas indikator kesejahteraan nasional seperti misalnya kemiskinan yang di Bali mencapai angka 4 yaitu lebih rendah dari Indonesia nasional yang mencapai 9,03, lalu Gini rasio di 0,361, lebih rendah dari nasional di 0,379. Tingkat pengangguran terbuka Bali yaitu terendah kedua mencapai 1,87 dengan angka nasional di angka 4,82 dan untuk IPM juga tergolong tinggi di angka 78,01 dan angka nasional di level 74,39. Dua PR yang masih ada di Bali adalah terkait dengan nilai tukar petani dan juga nilai tukar nelayan yang di Bali masih di angka 98,30, turun 1,15 poin dibandingkan bulan lalu, yang tentu saja angkanya masih di bawah nasional di 119,85, dengan NTN di 91,83 meskipun sempat naik 1,06 poin dari bulan lalu, tapi masih di bawah nasional di 101,43. Dan kedua kondisi ini juga tentunya mencerminkan kualitas kesejahteraan petani maupun nelayan karena mereka membayar lebih banyak daripada apa yang mereka hasilkan di sektor pertanian maupun perikanan tangkap. Lalu untuk neraca perdagangan nanti mohon bantuan dari Bapak Hari dari Kanwil DJPC Bali, NTB, dan NTT untuk mengelaborasi lebih jauh. Next slide, Mas Tova. Berikutnya terkait dengan indikator sektor pariwisata. Tadi sejalan juga dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Kanwil Pajak dan juga DJKN bahwa perekonomian Bali tumbuh dan salah satu indikatornya adalah bahwa Wisman di Bali yang datang di bulan Juli mencapai 625.665 orang.
Sehingga secara akumulatif kedatangan wisatawan mancanegara sampai dengan 31 Juli berjumlah mencapai 3,54 juta, di mana angka ini sudah melampaui jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali di periode yang sama di tahun 2019 atau di masa sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 3,46 juta. Sehingga tentunya merupakan sinyal yang cukup positif terhadap sumbangan ke pertumbuhan perekonomian Bali. Lalu untuk moda transportasi dan kunjungan terbanyak di bulan Juli dari kunjungan pesawat udara paling banyak mencapai 625,569, 90% lebih dari kunjungan Wisman bersumber dari pesawat udara, dan kondisi ini naik 20,12% dibandingkan bulan lalu. Lalu untuk kapal, khususnya di kapal pesiar, mencapai 96 kunjungan dan turun 9,43% dari bulan lalu. Untuk negara asal wisatawan mancanegara paling banyak dari Australia dan terendah ada dari India. Untuk tingkat penghunian kamar dari hotel berbintang mencapai 68,78%, turun sedikit 3 poin dari bulan lalu, meskipun secara tahunan naik 5,18 poin. Lalu hotel berbintang dengan bintang 5 memiliki TPK yang tertinggi, mencapai 73,82%. Ini juga salah satu bukti bahwa quality tourism atau orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi juga banyak berwisata ke Bali, khususnya Wisman. Lalu untuk tingkat penghunian kamar hotel non bintang mencapai 2,98 poin, 50,03% dan naik 2,98 poin dari bulan lalu, dan juga secara tahunan naik di 10,43 poin dari tahun lalu. Lalu untuk hotel non bintang rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 2,79 hari dan tamu domestik mencapai 1,65 hari. Sedangkan untuk hotel bintang rata-rata tamu menginap sebanyak 3,09 hari dan non bintang 2,43 hari, dengan tamu asing di hotel berbintang menginap di 3,09 hari dan tamu domestik rata-rata menginap selama 2,28 hari di hotel berbintang. Lalu untuk pertumbuhan kedatangan Wisman mungkin nanti bisa lebih dielaborasi dengan lebih banyak dari rekan di Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT. Next slide. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja APBN regional Bali sampai dengan 31 Agustus. Yang pertama dari sisi pendapatan dan hibah telah terrealisasi sebesar 14,15 triliun atau 72,4% dari target di tahun 2024 dan tumbuh 23,4%. Dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar dari pendapatan dan hibah yang mencapai 10,96 triliun atau 69,8% dari target, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kanwil DJP. Lalu untuk PNBP mencapai 3,1 triliun atau 82,7% dari target, tumbuh 7,8%. Berikutnya dari sisi belanja, belanja negara telah terrealisasi sebesar 15,69 triliun atau 65,0% dari pagunya dan tumbuh sebesar 17,9% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk belanja KL mencapai 7,3 triliun atau 58,5% dari pagu tahun 2024 dan tumbuh 14,9%. Dengan realisasi tertinggi ada di belanja pegawai dan terendah ada di belanja bansos. Lalu untuk belanja TKD mencapai 8,3 triliun atau 71,9% dari pagu, tumbuh 12,96%.
dari tahun lalu, dengan realisasi tertinggi ada di dana alokasi umum, dan terendah masih ada di hibah daerah atau belum ada realisasi dari hibah daerah. Next slide, Mas Tova. Untuk APBD regional sampai dengan 31 Agustus, kondisinya hampir sama dengan APBN, rata-rata juga mengalami pertumbuhan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Untuk pendapatan daerah, terrealisasi sebesar 18,37 triliun, atau naik 10,78% secara year on year, dan penyumbang terbesar dari pendapatan daerah adalah PAD yang mencapai 10,55 triliun, yang mampu tumbuh 11,79% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Lalu untuk belanja daerah juga telah terrealisasi cukup baik di angka 17,22 triliun, atau belanja mencapai 52,78% dari pagunya, dan tumbuh 15,43% secara year on year, dengan belanja operasional yang termasuk di dalamnya adalah belanja pegawai juga menduduki peringkat pertama untuk belanja terbesar di daerah, khususnya di Provinsi Bali, mencapai 9,95 triliun untuk belanja operasi, dan tumbuh 4,98% secara year on year. Untuk kinerja pajak konsumtif tertinggi ada dari pajak hotel, naik 12,18%, dan ada kontraksi di pajak parkir yang sebesar 25,60% dan terrealisasi sebesar 0,02 triliun. Untuk kinerja pajak besar lainnya, yang tertinggi ada di pajak kendaraan bermotor yang mencapai 1,06 triliun, meskipun angkanya terdepresiasi atau terkontraksi jika dibandingkan tahun lalu, terkontraksi sebesar 3,68%. Untuk realisasi belanja modal masih tergolong rendah karena ada perubahan juknis kegiatan yang tentu saja berakibat kepada keterlambatan proses lelang. Dan berdasarkan kondisi tadi di atas, kondisi pendapatan dan belanja, maka APBD regional Bali mengalami surplus, meskipun surplusnya terkontraksi sebesar 30,94%, dan surplusnya mencapai 1,15 triliun. Next slide, Mas Tova. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja penyaluran TKD untuk sampai dengan 31 Agustus. Realisasi penyaluran TKD telah tercatat di angka 8,35 triliun, tumbuh 12,96% secara year on year, atau mencapai 71,92% dari total pagu transfer ke daerah di tahun 2024. Untuk penyaluran TKD terbesar jika dibandingkan dengan pagu adalah di Kabupaten Tabanan, mencapai 73,6% dari pagu atau sebesar 911,05 miliar. Untuk jenis penyaluran terbesar secara nominal ada pada DAU, tadi sudah disebutkan, sebesar 5,486,57 atau tumbuh 17,14% secara year on year. Lalu untuk persentase terhadap pagu, penyaluran tertinggi ada di dana desa sebesar 99,58%, hanya tinggal sedikit desa lagi yang belum melakukan penyaluran. Lalu untuk penyaluran dana desa tahap 2 sebesar 255,17 miliar, dengan rincian dana desa tahap 2 yang earmark sebesar 143,63 miliar, yang tersalurkan di 630 desa, dan untuk dana desa yang non-earmark sebesar 111,54 miliar dan tersalur ke 629 desa. Dan satu desa yang dibandingkan dengan dana desa earmark memang tidak memiliki pagu dana desa non-earmark, jadi sudah seluruh desa. Next slide. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja penyaluran kredit program di Provinsi Bali sebagai salah satu program untuk mendukung UMKM di Provinsi Bali. Kondisinya sampai dengan 31 Agustus,
telah tersalurkan kredit program sebesar 7,85 triliun atau mampu tumbuh di 49,27% secara year on year dan tersalur kepada 100.557 debitur atau tumbuh 38,47% secara year on year. Dan dari penyaluran kredit program tersebut telah tersalurkan juga subsidi bunga khususnya dari program KUR sebesar 169,44 miliar atau 0,17 triliun. Untuk skema penyaluran kredit terbesar ada pada skema mikro yang mencapai angka 4,9 triliun kepada 84.271 debitur yang tersebar di seluruh Bali. Lalu sektor dominan untuk penyaluran kredit program ini terbesar ada di perdagangan besar dan eceran sebesar 42,36%, disusul dengan pertanian, perburuan, dan kehutanan di 17,25% dan industri pengolahan di 12,52%. Tentu saja ini juga menunjukkan indikasi semakin tumbuhnya sektor pertanian khususnya dari penyaluran kredit, sehingga semoga ketimpangan antar sektor juga semakin bisa dikurangi di Bali. Lalu untuk penyaluran kredit program, dari sisi nominal terbesar ada di Kota Denpasar yang mencapai angka 1,02 triliun di bulan Agustus dengan jumlah debitur terbanyak di Kabupaten Buleleng ya, yang mencapai 12.000 di atas sekitar 17.000 atau 18.000 debitur di Kabupaten Buleleng. Lalu berikutnya untuk jumlah debitur pada bulan Agustus tercatat sebesar 12.823 debitur. Dan turun sebesar 6,9% jika dibandingkan kondisi debiturnya di bulan Juli tahun 2024. Next slide. Nah, mungkin hampir sama juga dengan rekan kami di DJKN. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian jika terdapat hal-hal khususnya terkait dengan pelayanan dan juga di rekan-rekan media yang mungkin kurang berkenan atau tidak sesuai dengan prosedur, mohon dapat dilaporkan pada saluran pengaduan seperti yang tercantum di layar, sehingga izin main bola dibajarangkan. Jika ada kendala, jangan segan untuk adukan. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kanwil DJBP Provinsi Bali. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan pada Bu MC, Mbak Elena, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak ND atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan dari Kanwil Bea Cukai kepada Kepala Kanwil Bea Cukai Bali dan Nusra atau yang mewakili kami, silakan. Terima kasih, Mbak Elena. Apakah suara saya bisa didengar? Siap terdengar Bapak dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Kakanwil DJKN selaku Kaper atau yang mewakili, dalam hal ini Bu Desak Putu Jenny, kemudian Bapak Kakanwil DJBP, Muhammad Mufti Arkan, yang diwakili oleh Pak ND, kemudian Kakanwil DJP Bapak Darmawan, kemudian dari Kepala KPTIK Bapak Tri Budiarta, kemudian Kepala BDK Ibu Dina atau yang mewakili, seluruh pejabat administrator, pengawas, dan rekan-rekan media serta semua pegawai yang hadir dalam acara ALKO sore hari ini. Pagi-pagi masak gulai,
setelah makan enaknya baca koran. Izinkan kami dari Kanwil Bea dan Cukai akan menyampaikan paparan. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, Kanwil DJBC Bali ini meliputi 3 provinsi, yaitu Bali sendiri, kemudian NTB dan NTT. Ini gambaran secara umum kinerja penerimaan Bali Nusra sampai dengan 31 Agustus di 2024. Kita diberikan target sebesar 6,172 triliun dan dengan capaian yang sampai dengan 31 Agustus ini sudah tercapai 4,028 triliun. Sebuah perkembangan yang bagus di 2024 ini kita naik 133,38% dibandingkan dengan tahun yang lalu, dan kemudian targetnya pun juga naik 39,18% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Target penerimaan kantor Bali, NTB, dan NTT ini naik 39,18 dari tahun sebelumnya. Yang kontribusi terbesarnya adalah dari sektor pihak keluar yang naik sebesar 50,47%. Capaian pada tiap provinsi untuk Bali 66,45 dan kemudian di NTB 64,64 dan NTT 173,37%. Kenaikan tarif ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai dan MMEA, minuman mengandung etil alkohol yang konsentrasinya ada di Bali, di bawah pengawasan Bea Cukai dan Pasar. Dan kemudian adanya potensi impor bahan pokok, ini juga yang menyumbang kontribusi penerimaan bea masuk yang masuk melewati Bea Cukai dan Pasar, yang dalam hal ini diimpor oleh PT Bulog. Kemudian di Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu mungkin sekilas saja untuk diketahui bahwa untuk izin ekspor konsentrat tembaga ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2024. Tapi tarif BK konsentrat tembaga kita turun di 7,5%. Ini kilasan umumnya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini khusus untuk kinerja penerimaan Bali, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, bahwa penerimaan Bea Cukai Provinsi Bali sampai dengan Agustus tahun 2024 ini tumbuh 25,41% atau 167,42 miliar, inline dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Endi tadi. Dari target yang ditetapkan 1.243 miliar atau 1,2 triliun, realisasi sampai dengan saat ini 826,25 miliar atau sebesar 66,45%. Faktor kontribusi dominan ini dihasilkan dari penerimaan cukai MMEA sebesar 85,81% dan kemudian bea masuknya 12,57% dan kemudian disusul oleh cukai hasil tembakau sebesar 1,46%. Dari sisi sebelah kanan, khusus untuk Bali memang tidak ada penerimaan dari sisi bea keluar. Jadi Bali itu menyumbangkan hanya dari sisi bea masuk dan cukai. Bea keluar hanya disumbangkan oleh wilayah NTB dan NTT. Dari target 113 miliar, bea masuk ini sudah tercapai 91,35% atau 103,84 miliar. Dan kemudian di sebelah kanannya cukai dari target yang ditetapkan 1,1 triliun, sampai dengan saat ini 722,4 miliar atau 63,94%. Kita berharap optimis di akhir tahun semoga capaian ini akan bisa mencapai 100%. Khusus untuk cukai memang dia ada periodical tertentu di mana konsumsi tentang MMEA ini biasanya akan melonjak tajam di
menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan ini yang bisa menyumbangkan penerimaan pada sisi cukai. Realisasi penerimaan bea masuk sampai dengan Agustus ada tumbuh sekitar 46,41% bila dibandingkan year of year atau 32,91 miliar. Di bulan Agustus ini kita mendapat penerimaan dari sisi bea masuk 16,26 miliar yang dikontribusi oleh bea cukai ngurah rai dan bea cukai Denpasar. Nah, ada importasi tidak rutin dan ini memang tidak setiap tahun akan muncul yang menambah penerimaan pada sisi bea masuk, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan diimportasi oleh Perum Bulog sebesar 5.000 metrik ton yang menghasilkan penerimaan tambahan pada sisi bea masuk sebesar 2,25 miliar. Produksi MEA sampai dengan Agustus ini juga mengalami peningkatan 10,81% year of year-nya yang didominasi MEA golongan C, kemudian golongan B, dan golongan A. Next. Kinerja neraca perdagangan Bali. Berdasarkan kantor ekspor-impor yang ada di lingkungan Provinsi Bali, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ende, bahwa kita ada surplus sebesar 133,23 juta USD atau naik 32,16% year of year. Untuk di bulan Agustus ini neraca perdagangan tercatat sebesar 27,38 juta US dollar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tumbuh cukup signifikan yaitu sebesar 90,9%. Dan kemudian kita breakdown di ekspor sampai dengan Agustus 2024 ini tercatat ada kenaikan juga 38,30% year of year atau sebesar 250,70 juta US dollar. Dan di bulan Agustus sendiri adalah 48,78 juta US dollar. Peningkatan ekspor ini memang dominasi oleh ekspor daging ikan yang naik year of year-nya hampir 100%, 99,68%, dan kemudian disusul oleh perhiasan sebesar 38%. Dan pada sisi impor sampai dengan Agustus ini juga mengalami peningkatan year of year-nya sebesar 45,98% atau 117,47 juta US dollar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan impor minyak mentah dan turunannya, yaitu 221,7% dilihat dari year of year, dan kemudian disusul part mesin 67,82% year of year-nya. Peningkatan part mesin ini, impor part mesin ini memang diimpor oleh kebutuhan replacement part yang ada di PT Aman Sumbawa. Jadi sebagian part mesin yang masih bisa dikirim lewat udara ini dimasukkan lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bapak Ibu sekalian, di bawah kita lihat ada dua top 5 komoditi ekspor dan impor. Untuk yang ekspor, dominasi pertama atau di ranking pertama ini didominasi oleh perhiasan, barang hasil tempaan, baik itu dari emas dan perak serta barang lainnya. Kemudian daging ikan seperti yang di atas tadi. Kemudian yang ketiga pakaian wanita, dan kemudian garmen non-rajutan dan yang rajutan. Pada sisi impor, ini didominasi oleh serealia. Termasuk di dalam di sini adalah impor beras yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian disusul yang kedua part mesin, kemudian barang dari kulit, minyak mentah, dan kemudian perhiasan atau barang hasil tempaan. Next.
Kalau tadi kita bicara tentang neraca perdagangan hanya untuk lingkup Provinsi Bali, kita juga ingin menyajikan neraca perdagangan Bali Nusra, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan kemudian Nusa Tenggara Timur. Overall, semuanya mengalami peningkatan. Neraca perdagangan Bali Nusra ini sampai dengan Agustus itu telah mencatatkan surplus sebesar 1,39 miliar USD atau naik 60,97% year of year-nya. Kemudian di kinerja ekspor, ini didominasi 3 barang yang paling besar kebutuhan untuk ekspornya, yaitu barang konsumsi 216,72 juta US dollar, kemudian yang pertama adalah 2,1 miliar US dollar atau naik 90,65% year of year. Komposisi dari bahan baku dan penolong, kemudian disusul barang konsumsinya, dan kemudian barang modal. Pada sisi kinerja impor, tercatat juga ada kenaikan sebesar 132,23% year of year, atau 944,18 juta US dollar. Dominasinya adalah dari barang modalnya, seperti yang tadi saya sampaikan, spare part mesin sebesar 531,5 juta US dollar atau naik 260,87% year of year, kemudian disusul dengan bahan baku dan penolong, dan kemudian yang terakhir barang konsumsi. Next. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati, Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT ini selain mengelola tentang penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, kita juga memfasilitasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memakai fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kita berikan fasilitas selama ini adalah ada 2, kawasan berikat, dan kemudian pada sisi kanan itu pemberian fasilitas KIT IKM. Untuk kawasan berikat, mencatat pada bulan Agustus ini, Kanwil Bali memberikan fasilitas terhadap 1 perusahaan KB sebesar 2,41 miliar, dengan nilai ekspornya sebesar 20,16 miliar, dan nilai impornya sebesar 8,92 miliar, sehingga rasio ekspor impornya ada sebesar 226,01% untuk kawasan berikat. Kemudian untuk di KIT IKM, di Agustus ini telah diberikan fasilitas juga terhadap pengguna KIT IKM kepada 6 stakeholder kami, 6 perusahaan dengan total fasilitas 533 juta rupiah. Nilai ekspornya sebesar 8,09 miliar dan nilai impor sebesar 3,059 miliar, sehingga ada rasio ekspor impor sebesar 261,68%. Next. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ende, Bea Cukai Kanwil Bea Cukai Bali juga mencatat seberapa besar pengaruh lalu lintas internasional di Pulau Bali. Kita bedakan menjadi 2, yang by plane dan kemudian by kapal laut. Yang di pendatangan pesawat internasional ini, untuk di bulan Agustus ini tercatat hingga akhir Agustus 674,5 ribu penumpang. Jumlah kedatangan penerbangan internasional di Agustus ini mencapai 3.471 flight atau naik 14,52% year of year-nya. Dan di Agustus 24 ini kedatangan penumpang WNA mencapai 647.000 orang dengan dominasi sebagian besar datang dari warga negara Australia dengan komposisi 21,28%. Dan kemudian
Dari sisi rute kita melihat bahwa ini didominasi oleh penerbangan dari Australia dan dari Singapura. Untuk di kedatangan kapal laut, kapal internasional di 2024 ini cruise, jadi di Pelabuhan Benoa di bawah pengawasan Bea Cukai dan Pasar ini di bulan Agustus tercatat sebanyak 4 kedatangan dengan jumlah penumpang 6.195 orang. Sehingga secara keseluruhan sampai dengan bulan Agustus 2024, total kedatangan kapal internasional ini telah tercatat sebanyak 42 cruise dengan total jumlah penumpang 45.310 orang. Next. Selain memberikan fasilitasi perdagangan terhadap dunia usaha, salah satu tusi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah juga melakukan salah satu fungsinya yaitu community protector. Ini merupakan sebuah paparan tentang kinerja pengawasan Kanwil DJBJ Bali sampai dengan 31 Agustus 2024. Selama tahun 2024 ini, Kanwil DJBJ Bali telah mencatat ada 546 penindakan dengan potensi penerimaan 5,84 miliar. Di kinerja pengawasan kita bagi menjadi 3, penindakan pada bidang pabean, kemudian di cukai, dan kemudian di NPP tentang narkotika. Di Agustus ini penindakan di bidang pabeanan ada 2, yaitu berupa alat kesehatan dan kosmetik. Kemudian pada sisi cukai ada 34 penindakan, dan kemudian di narkotik ada 9 penindakan. Khusus di narkotik ini kita telah lakukan penindakan terhadap atas 28.970,44 gram dan 1.500 piece narkotika berbagai golongan. Oke, next. Bapak, Ibu, dan rekan media yang saya hormati, baru saja berlalu penyelenggaraan Bali International Air Show BIAS 2024. Ini salah satu fasilitas juga yang diberikan DJBJ, dalam hal ini Kanwil Bali, Kanwil DJBJ Bali, memfasilitasi berupa pemberian izin untuk tempat penyelenggaraan pameran berikat, di mana pada waktu BIAS ini kita berikan izin untuk pesawat-pesawat yang akan dipamerkan itu dipamerkan, ditaruh, diparkir di apron, dan itu karena menggunakan fasilitas tempat penyelenggaraan pameran berikat, tentunya harus ada izin dari pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apa efek dari adanya penyelenggaraan Bali International Air Show? Kemarin penyelenggara kegiatannya PT Inaro 17, ini mereka bisa menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Nilai fasilitas yang diberikan kemarin mencapai 363 juta rupiah. Dari penyelenggara ini diharapkan memang ada berbagai pengunjung yang diharapkan bisa sampai dengan 4.000 pengunjung, dan itu perwakilan dari berbagai negara, serta diharapkan juga kemarin menyerap 300 kurang lebih orang tenaga kerja yang juga secara regional bisa dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Bali. Saya rasa demikian paparan singkat kami dari Kanwil DJBJ Bali. Saya kembalikan kepada Mbak Elena. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Selamat sore.
Baik, terima kasih Bapak Hari atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Untuk itu, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas terkait paparan yang telah disampaikan? Apabila ada, dipersilakan untuk menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami beri kesempatan. Sambil menunggu, izin mengingatkan sekali lagi nggih kepada Bapak Ibu untuk melakukan presensi yang linknya sudah ditautkan di bagian kolom chat. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin Baik, selamat. didiskusikan? Izin selamat sore. Oke. Oh ya, dari media, silakan. Selamat sore, saya Risma dari baliektis.com. Mau bertanya kepada dari DJP terkait dengan strategi apa mungkin yang akan dilakukan DJP untuk pencapaian target, karena kan hingga bulan Agustus akhir itu capaian baru 63%, sedangkan targetnya kan dinaikkan. Mungkin strategi apa untuk pemenuhan target dalam 4 bulan ke depan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk media yang sudah bertanya. Silakan dari ke DJP nggih. Iya, ke DJP. Mari dipersilakan kepada Pak Darmawan. Baik, terima kasih. Maaf, tadi saya kurang terdengar dari mana tadi media. Dari Risma dari baliektis.com. Oh, Bali News. Oke. Baik, terima kasih. Memang untuk penerimaan sampai dengan bulan Agustus ini telah dicapai tadi 63% ya. Untuk strategi sampai dengan akhir tahun ini tentunya kan memang saya yakin ya mudah-mudahan atau saya bisa ulangi bahwa dari kami dari DJP itu strateginya terbagi dua. Ada strategi terkait dengan PPM yaitu pengawasan pembayaran massa dan PKM pengawasan kepatuhan material. Nah, ini dua sisi ini memang akan dilakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai dengan akhir tahun. Kalau untuk PPM tadi disampaikan bahwa kontribusinya atau kita bisa terjemahkan PPM itu lebih kepada penerimaan pajak yang memang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi. Jadi nanti akan terlihat sepertinya seperti misalnya PPN dan juga mungkin kalau PPh Badan kan akan terus nanti tergantung dari SPT sebelumnya ya. Tapi memang akan terlihat dari pasal 21, pasal 23 dan PPN. Nah, kalau dari PPN strategi yang kita lakukan tentunya memastikan bahwa pembayaran pajak yang terutang di tahun ini itu bisa dilaksanakan oleh wajib pajak dengan baik. Tentunya terus kita lakukan edukasi dan pengawasan kepada wajib pajak yang memang pemenuhan kewajibannya harus dipenuhi di tahun berjalan seperti pembayaran PPN, pasal 21. Nah, kalau tadi kontribusi dari masing-masing jenis pajak, khusus PPh, kontribusi pasal 21 cukup baik. Jadi memang ini akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi. Untuk strateginya sampai dengan akhir tahun kita prognosakan bisa kami coba menyusun ya, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Khususnya juga nanti ini termasuk pembayaran dari administrasi pemerintahan karena bagaimanapun ada belanja dari pemerintah yang memang terutama pajak yang nanti dilakukan oleh juga dengan rekanan masing-masing pemerintah. Itu juga akan berkontribusi biasanya di akhir tahun. Untuk kepatuhan material yang lebih penggalian potensi dari SPT tahunan yang disampaikan atau itu lebih kepada yang lalu ya gitu. Jadi kepatuhan tahun pajak yang telah lalu. Jadi itu dilakukan dari sisi nanti ada kegiatan SP2DK
atau permintaan konfirmasi atau pengawasan data dan keterangan, juga pemeriksaan dan penegakan hukum lainnya. Nah, ini memang kita lakukan beberapa hal. Pembagiannya PKM itu ada PKM edukasi. Dari edukasi juga kita akan himbau mana ada yang memang belum lapor SPT, tentunya nanti akan berkontribusi terhadap penerimaan. Untuk pengawasan tentunya nanti melalui penyampaian SP2DK atau permintaan data dan keterangan dari wajib pajak. Ada pemeriksaan dan juga ada penegakan hukum dan ada penagihan. Nah, ini memang strategi ini kita jalankan secara simultan semuanya, tergantung dari kondisi masing-masing wajib pajak. Mungkin itu dari kami untuk Bu Risma ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Darmawan atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Artayu dari Media News. Ingin menanyakan kepada pihak Dirjen Bendahara bagaimana strateginya juga terkait belanja daerahnya, kan baru mencapai 52,78%. Bagaimana menggenjotnya ini kan juga sudah menjelang akhir tahun begitu. Apalagi dalam situasi perhelatan politik, bagaimana juga ini mensiasati sehingga bisa tercapai. Selain itu juga berarti dalam periode ini tidak ada penyaluran hibah atau bagaimana? Terima kasih. Baik, apakah cukup, Bli? Ya, kepada Bapak Ende kami silakan, Pak. Dari ke DJPB ya, perbendaharaan. Iya. Monggo Pak Ende, kami silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Elif dari News nggih, Pak Bli tadi ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bli. Terkait dengan belanja daerah tadi memang masih ya sebenarnya masih impar ya dengan belanja negara. Memang tentunya perlu dorongan, dan dorongan ini tentunya kami sampaikan juga kepada pihak Pemda. Dalam setiap kesempatan kami ada pertemuan dengan Pemda, Pak. Karena di kami juga terlibat dalam tim TPAKD, TPID, dan TP2DD, dan tentu saja dalam setiap kesempatan kami akan selalu ingatkan, dan juga setiap kunjungan Bapak Kakanwil ke Pemda, juga selalu beliau mengingatkan dalam kesempatan terakhir dengan Pak Sekda, juga dengan forum itu diingatkan terkait dengan belanja, dan juga forum kami juga ada kemarin Rakorda terkait dengan DAK fisik dan dana desa. Kami juga ingatkan salah satunya terkait belanja daerah, khususnya dari belanja transfer yang perlu juga perhatian dalam rangka penyerapannya. Dan tentu saja kami hanya bisa menghimbau ya Pak, karena intervensi dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan tidak bisa lebih dari sekedar himbauan, karena kewenangan ada di rekan-rekan pemerintah daerah, dan tentunya kami juga menginformasikan melalui berbagai macam media, salah satunya dalam forum APBN kita ini, dan juga kita menyampaikan ke rekan-rekan Pemda semacam kajian gitu yang kita namakan kajian fiskal regional kepada Pemda, dan isinya juga tentunya potret dari APBD. Yang dari situ juga kelihatan bagaimana kondisi APBD terakhir untuk KFR yang terakhir adalah KFR dengan periode sampai dengan triwulan 2 ya, atau di bulan Juli, sehingga mudah-mudahan dengan berbagai macam sarana dan reminder serta pengingat tersebut, rekan-rekan di Pemda selalu aware Pak dengan posisinya. Dan selain itu kami juga beberapa kali diundang dalam kesempatan rapat dari Pemda untuk menyampaikan hal ini, dan tentu saja selalu kami ingatkan dalam setiap kesempatan rapat. Lalu untuk hibah daerah Pak, memang belum ada catatan Pak nih, karena kami dapat data dari Pemda, dari sistem akuntansinya Pemda memang seperti itu Pak. Dari sementara sampai dengan saat ini belum ada catatan terkait dengan hibah daerah. Mungkin itu Pak
Beli yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, mungkin konfirmasi. Cukup. Oke, baik, terima kasih, B. Baik, terima kasih Pak Hendri atas jawaban yang telah diberikan. Apakah dari pihak media sudah cukup jawaban yang telah diberikan? Cukup. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Sudah cukup, nggih? Baik, dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula acara media briefing ALKO Regional Bali bulan September tahun 2024. Terima kasih atas perkenan Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang telah hadir. Saya beserta dengan seluruh rekan yang bertugas pada hari ini, memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara hari ini. Mampir ke Bangli, beli plecing sama kacangnya. Sampai jumpa kembali di media briefing selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima Baik. kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya.